Bab 3, Geoekonomi, titik equilibrium. Ada sedikit perubahan dalam kunjungan ke luar negeri saya. Perubahan ini terletak pada perbandingan antara perjalanan wisata dan perjalanan bisnis khususnya 3 tahun terakhir. Komposisinya agaknya berubah. Saat ini, 5 kali ke luar negeri, 4 kalinya adalah kunjungan bisnis. Dulu, perjalanan saya didominasi oleh kunjungan wisata. Entah mengapa, begitu kunjungan ditujukan sebagai perjalanan bisnis. Sudut pandang yang saya bawa pun selalu dari sisi bisnis. Saya perhatikan, ada hal yang berbeda dalam kunjungan bisnis 3 tahun terakhir, terutama di 4 negara yang sangat memengaruhi ekonomi dunia, yaitu Cina, Jepang, Korea, dan Amerika. 3 tahun lalu, saya perhatikan, di kota yang saya kunjungi di Cina, Korea, Jepang dan Amerika, warung, kafe, atau restoran selalu penuh. Semua bergerak dinamis penuh dengan orang asing, ataupun orang lokal yang bertransaksi dan beraktivitas. Sekarang, banyak toko tutup, kafe dan warung sepi serta tampak agak suram dan tidak lagi bergairah. Ini saya temukan di 4 kota, Kinshou di Cina, Pohang di Korea, Kyoto di Jepang, dan Miami di Amerika Serikat. Saya menyaksikan kelesuan ini dengan mata kepala saya sendiri. Kesimpulan saya, ekonomi dunia saat ini sedang mengalami slowdown, hanya perlambatan, bukan resesi. Resesi itu berbeda. Kalau resesi terjadi, ekonomi berhenti di beberapa lini. Kalau resesi sudah terjadi, jalan penyelesaian terbaik yang dunia modern lakukan selama ini adalah berperang. Ekonomi yang slowdown diawali dengan adanya overproduction atau kelebihan produksi. Layaknya saat ini, dunia kelebihan produksi mineral, tambang, dan manufaktur seperti mobil, motor, bahkan gadget. Semua bergerak sampai ke limit tidak terlalu dibutuhkan. Tahapan ini akan berakhir saat semua barang ini kembali terserap lagi oleh pasar. Saat itu perekonomian akan memulai lagi rodanya dan bergerak dengan normal. Karena itu, pasar menjadi mitu atau ikut-ikutan membuat produk. Contohnya begini, ambil contoh industri kopi. Banyak pengusaha yang ingin masuk ke dunia kafe melihat kesuksesan Starbucks yang menjadi primadona di Wall Street dengan profit margin pertumbuhan 10 tahun lebih dari 5.000%. Angka ini adalah fenomena menggiurkan, pasar pun marak. Kafe sejenis membanjir. Selanjutnya, komoditas kopi jadi primadona. Kebun kopi di Amerika Latin dan Asia bekerja maksimum dengan menambah lahan tanam. Kenaikannya mencapai 10 kali di seluruh dunia. Ketika kafe terus bermunculan, pasar mulai jenuh atau overheated. Satu-satu kafe mulai bergelimpangan. Dari 5 kafe, selanjutnya hanya 2 yang bertahan. Rate penutupannya saat ini makin naik, alias, dari 5 dibuka, sekitar 3 tutup di seluruh dunia. Begitu ekonomi melambat, nongkrong di kafe berkurang, konsumen turun ke pasar minuman yang lebih rendah harganya. Efeknya, produksi kopi tidak terserap. Petani mulai membanting harga daripada panennya tidak terjual. Petani lain mulai mengurangi jumlah lahan kopi. Aktivitas distribusi yang tadinya memerlukan 10 truk turun menjadi 5 truk. Ini berimbas ke pabrik pupuk, kebutuhan bahan bakar juga berkurang. Produksi minyak ikut-ikutan dikurangi. Karena stok minyak banyak di pasaran, produsen minyak menurunkan harga. Mereka melakukannya daripada stok di depo minyak menumpuk. Demikianlah, perputaran ekonomi berangsur menurun, melemah. Suatu saat, pasar akan bertemu dengan equilibrium keseimbangan lagi. Permintaan dan penawaran akan bertemu. Hingga saatnya demand meningkat lagi dan supply berkurang. Saat inilah harga mulai bergerak naik. Inilah yang dinamakan upper swing economy. Ekonomi pun mulai bergairah lagi. Oke, sekarang, dalam perdagangan dan bisnis mengambil momen start adalah kunci kemenangan. Ibaratnya, pertandingan balap sepeda Tour de France. Setiap tanjakan dan tikungan adalah urusan sebuah peluang. Kapan kita break, mengegas untuk meninggalkan rombongan adalah kunci kemenangan. Bagi Indonesia bagaimana? Ini adalah sebuah fakta di era almarhum Bapak Gus Dur, almarhum Bapak Habibie, Ibu Megawati, dan SB. Dunia industri dan manufaktur tidak mengalami pertumbuhan, bahkan banyak yang pindah alias negative growth. Oke, itu masa lalu. Bagaimana dengan masa Presiden Joko Widodo atau Jokowi? Jujur, saya juga belum melihat pertumbuhan. Satu hal yang pasti, beliau sangat berfokus di infrastruktur. Ini tentu lebih baik dibandingkan era sebelumnya, tetapi, infrastruktur untuk mengangkut apa? Seharusnya bahan baku, perniagaan, juga hasil industri dan manufaktur bukan. Baik, secara kasat mata saya belum melihat ada perkembangan industri baru saat ini.
Namun, hal ini harus kita kerjakan sekarang. Industri apa yang sebaiknya dibangun Jokowi? Karena para menterinya mungkin terlalu sibuk. Bapak Jokowi juga tampak seperti orang yang baru belajar bernegara. Ada baiknya kita mengingatkan mereka, begini kira-kira gambaran produk-produk yang masih kita impor saat ini. Kita masih mengimpor pupuk sekitar 1.500.000 MT, begitu pula sapi, BBM, refinery minyak yang masih kurang, besi, kimia dasar, obat-obatan, kapas, kedelai, dan gandum, bahkan mie pun impor. Padahal makan mie itu sudah menjadi makanan utama di Indonesia setelah nasi. Pangan didominasi oleh produk-produk yang ternyata masih kita impor. Unsur impor ini membuat ketahanan bangsa kita lemah dan bisa dikendalikan oleh bangsa lain. Ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan budaya adalah beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Semua daftar barang yang masih kita impor harus segera kita urus agar kita segera mandiri. Jadi dalam hal produksi manufaktur dan industri, langkah paling utama yang mesti dilakukan adalah utamakan melakukan pemenuhan barang-barang yang masih diimpor. Berikutnya, adalah penguatan unsur ekspor. Kekayaan alam Indonesia memberikan kita keuntungan sehingga kita harus berfokus di bidang mineral dan sumber daya alam. Ini adalah kekuatan kita mengendalikan pasar dunia. Di sini, kita perlu campur tangan pemerintah, kita perlu pendorong, katakanlah, untuk setiap perusahaan yang menghasilkan produk ekspor lebih dari 50% dari produksinya. Pajak perusahaan dipotong 50%. Ini dijamin bisa menjadi rangsangan bagi pengusaha. Perizinan untuk perusahaan penghasil produk ekspor pun bisa disederhanakan. Sebagai contoh, dari sekitar 20-an perizinan yang diperlukan, jika 7 izin sudah selesai, pabrik sudah bisa dibangun, izin prinsip ada, AMDAL selesai, bangun. Sementara itu, produsen manufaktur industri pengganti impor boleh tidak bayar pajak 5 tahun, karena industri ini bisa membuat negara mandiri dan tidak bergantung pada negara lain. Hal-hal seperti ini yang harus mendapatkan insentif pajak, begitu pula impor barang untuk manufaktur bisa diberikan privilegi dan tidak dikenakan pajak. Lalu, soal ban di Indonesia, nah, ini biang permasalahan yang saya sangat benci. Sahabat tentu tahu, saya pengkritik banker dan bank-bank di Indonesia. Bank-bank ini rentenir, mereka tidak business oriented dan maunya untung sendiri. Mereka berlindung di balik bungkusan kata-kata, prudent, atau cautious, entah bijak, hati-hati, atau apapun kedoknya. Intinya bagi saya, sistem ban ini memperlihatkan mereka semua mau untung sendiri. Penakut, juga sombong. Kalau saya bisa memberi saran pada pelaku industri perbankan Indonesia, mereka sebaiknya fokus di konsumen individu saja, sebab mereka terlalu penakut untuk urusan corporate banking dan international transaction. Apalagi, ban BUMN, sekian tahun berjalan, tidak ada revolusi di dunia banking. Adapun, paling sebatas tabungan dan bukannya pembiayaan. Maaf sahabat kalau Anda adalah pelaku dunia perbankan, saya tantang inovasi Anda ada di dunia pembiayaan, buat inovasi yang tidak rentenir, win-win solution. Sejauh ini, pola pembiayaan yang ada bukannya win-win atau sama-sama menang, tapi win-win, atau angin-anginan. Saya ingat keluhan sahabat saya, lah mengambil kredit rumah seharga 1 miliar rupiah. Tiap bulan, ia mencicil pembayaran ke bank kurang lebih 11 juta rupiah. Setelah menginjak tahun kedua, ternyata dari pokok utang 1 miliar rupiah, ia masih punya utang sebesar 975 juta rupiah. Alias, utangnya baru terbayar 25 juta rupiah. Sementara, uang yang sudah ia keluarkan ada lebih dari 140 juta. Alasan ban, uang pembayaran dari nasabah difokuskan pada bunga atau keuntungan ban di 5 tahun pertama, di atas tahun kelima, pokok utangnya baru akan berkurang. Hati saya terbakar. Kalau Anda, banker, berjualan dengan sistem begini, Anda bajingan. Ini dasar bisnisnya riba, geblek, padahal, sistem ban bisa diubah sehingga perhitungannya tidak harus seperti itu. Dengan sistem seperti ini, bagaimana bisa ban merasa menjadi urat nadi ekonomi? Sebaiknya Anda ubah predikat ini jika Anda merasa ban adalah roda ekonomi yang bermanfaat buat masyarakat. Jika perubahan ini terjadi, baru Anda boleh menyandang predikat penggerak roda ekonomi. Wahai para banker, maaf jika Anda merasa sakit hati membaca tulisan ini, karena Anda adalah pahlawan ekonomi kalau Anda ubah strategi pembiayaan Anda, sehingga manufaktur dan industri lainnya bisa bertumbuh seiring pertumbuhan Anda.
Kami tunggu revolusi itu, kami tantang Anda di perbuatan, impor membuat ketahanan bangsa kita lemah dan bisa dikendalikan oleh bangsa lain.